Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nomi Puspita Dewi dari kelas Biologi 2281A. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hubungan Teori Evolusi dengan Teori Aksiden dan Konsep Ateis. Ateis adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Kaum ateis lebih menggunakan logika dalam menanggapi berbagai hal. Menurut ateis, Tuhan adalah hasil karya manusia yang diciptakan dalam pikirannya. Tuhan itu adalah sesuatu diciptakan oleh manusia karena manusia memiliki kelemahan dan ketakutan. Sesuatu yang menjadi dasar pemahaman tentang Tuhan adalah agama yang diciptakan manusia. Selama agama itu bohong belaka, agama tercipta karena dibutuhkannya suatu aturan bagi kelompok tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Agama merupakan teori bagi orang-orang primitif untuk menjelaskan pertanyaan klasik manusia tentang dari mana kita berasal dan kemana kita setelah mati. Masing-masing agama punya teori sendiri-sendiri sesuai tingkat kecerdasan suatu kaum. Untuk memastikan keberadaan atau ketiadaan Tuhan, para pemikir atau ateis meyakini hanya ilmu dan pengetahuan yang akan membuktikan kita mengetahui bahwa sebagian besar para ilmuwan, baik saat ini maupun dalam sejarah, dan pemikir merupakan pemeluk ateisme. Segala pembelajaran dan penelitian kaum ini dijadikan dasar bagi kaum ateis untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Dalam menyikapi terciptanya jagat raya, kaum ateis menolak adanya penciptaan. Kaum ateis dengan teori evolusi mengungkapkan bahwa manusia adalah hasil karya evolusi. Evolusi berproses dari energi yang mengkonvert ke materi alam. Dari materi alam semesta hanyalah proses evolusi energi menjadi materi selama 13,7 miliar tahun. Seluruh hasil penelitian yang dilakukan kaum ateis mulai dari dunia biologi, fisika, kosmologi dengan sebanyaknya merupakan kajian bagi mereka untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Bagi mereka pencipta oleh Yang Maha Kuasa tidak pernah ada dan merupakan cerita dongeng. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan kaum ateis di dunia justru sangat membantu dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pengetahuan alam. Keinginan yang besar dan penolakan terhadap eksistensi Tuhan membuat para pemikir kaum ateis ini membuat gebrakan besar dalam dunia ilmu pengetahuan yang diyakini dapat memberikan jawaban tentang terjadinya alam semesta dan kehidupan. Banyak hasil penelitian dapat dari percobaan yang gagal dan berakibat fatal bagi spesies tertentu. Dan sampai saat ini, ilmu pengetahuan belum dapat mengungkapkan sepenuhnya berbagai hal di bumi ini hingga pada taraf yang sangat kecil. Namun bertolak dari itu semua, kaum ateis yang beriman kepada Tuhan sebaliknya lebih bijak dalam menyikapi peradaban dunia, di mana dan menggunakan ilmu pengetahuan bukan sebagai bentuk arogasi dan penolakan pada Sang Pencipta, justru sebaliknya, yaitu sebagai bentuk ucapan syukur sebagai makhluk yang diberikan akal budi dan hati nurani, serta sebagai sarana perpanjangan tangan Tuhan. Ilmu pengetahuan harus dipelajari dan diterapkan agar berguna demi keberlangsungan makhluk hidup tanpa menyalahi kehendak Yang Maha Kuasa, dan tentunya tidak menggunakan agama sebagai alat kekuasaan dan kekerasan semata. Tuhan manapun juga tidak pernah mengajarkan Anda membunuh atas namanya, bukan? Atau dia tidak pernah berbuat apa-apa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.